Ya, selamat malam Mbak Rostina, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu malam hari ini impiannya apa? Mimpinya apa di panggung mimpi jadi nyata yang ingin Mbak Ros wujudkan? Jujur, saya seorang recovering addict. Jadi saya tidak mau ada recovering addict lagi seperti saya. Dan saya ingin sekali mewujudkan eh, vokasional atau lapangan pekerjaan untuk recovering addict melalui UMKM Kopi. UMKM Kopi untuk edik tadi ya, Para recovering addict. recovering edik. Oke, sudah siap untuk mewujudkan mimpinya Mbak Ros malam hari ini? Siap. Sudah siap ya? Ya. Silahkan maju 2 langkah di sini Mbak Ros. Silakan Ferdi. Mbak Rostina, tadi sempat mendengar cerita awal recovering addict. Sudah berapa lama Mbak Rostina sendiri sudah bersih dari narkoba? Kalau untuk drugs yang lain, saya 4 tahun bersih dan damai. Luar biasa, mudah-mudahan terus dan terus menginspirasi dan mengajak para pengguna untuk segera bisa mengikuti apa yang Mbak Rostina lakukan. Dan apa turning point atau titik balik Mbak Rostina? Oke, this is it, saya berhenti, saya bahkan mau membuat tempat rehabilitasi untuk mereka yang kecanduan. Saya 3 kali masuk rehab. Oke. Tapi waktu sekitar 2011 pertengahan ya, saya ingat banget itu bulan Maret. Dari Lampung saya jujur saya memang lahir dan tinggal di Lampung. Dari Lampung saya datang ke Jakarta dengan membawa segudang masalah. Saya pakai itu udah nggak tahu lagi apa jenisnya yang saya pakai. Maksudnya sudah berapa dimensi saya pakai. Saya sudah mau lompat. Jujur saya sebenarnya nih daerah ini trigger banget buat saya. Karena saya mau lompat dari lantai 21 itu di kapuk. Ya jadi sempat Mau bunuh diri begitu mau maksudnya? bunuh diri. Jadi sudah paranoid. Saya mau lompat dari lantai 21. Terlintas bayangan anak saya lewat. Sekelebat bayangan anak saya itu lewat. Oke. Saya urungkan niat saya. Oke. Tuhan masih sayang sama saya. Jadi hidayah itu turun. Saya langsung bilang sama seseorang. Saya bilang gue harus rehab. Jadi memang dari hati. Dari hati saya sendiri saya pengen rehab. Dan diantar oleh keluarga. Peran keluarga yang besar kontribusinya untuk Mbak Rostina adalah ayah, betul? Ya betul. Apa yang dilakukan oleh ayah kala mengetahui Mbak Rostina mempergunakan narkoba saat itu? Waktu itu jujur bapak lagi sakit. Jadi gak bisa peluk saya. Bapak masih ada Mbak? Masih. Bapak juga yang selalu mengantar Mbak Rostina saat kecil ke sekolah. Ada cerita apa saat Mbak kecil di musola kalau tidak salah ya? Iya, itu kalau yang waktu kecil saya ingat banget. Saya belum ada 4 tahun. Bapak kan pernah ngasih hadiah saya itu celengan. Celengan dari tanah yang bentuknya ayam jago. Waktu Bapak kambuh, celengan itu dibanting. Saya nggak ada yang nolongin karena semua sibuk tolongin Bapak. Kalian bisa bayangkan umur 4 tahun, belum ada 4 tahun, saya sudah diterpa oleh terpaan seperti itu. Saya mulai SD, saya suka dikata-katain bapak lu gila, bapak lu gila. Aku nggak bisa ngadu ke siapapun. Bapak kan rajin anterin aku sekolah karena memang jujur dari keempat orang anaknya yang dekat sekali dengan bapak itu aku. Jadi aku diantar sekolah sama bapak. Bapak tuh niatnya mau ngaji di masjid. Nggak tahu apa ada kata-katanya yang salah, aku lupa saat itu. Jadi bapak itu lagi ngaji, genting masjidnya dilemparin orang pakai batu. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Yang aku ingat saat itu ada satu sopir angkot yang anterin aku berangkat sekolah. Jadi aku dianterin sama sopir angkot itu, bapak, aku nggak tahu bapak ngapain. Aku sekolah, pulang sekolah juga ditungguin sama sopir angkot itu. Sampai sekarang sopir angkot itu ada. Aku urus sama aku. Karena dia sudah aku anggap bapakku sendiri. Karena cuma dia yang peduli sama aku.
Memang panjang perjalanannya, mungkin dari Dewan Juri. Sebenarnya gini, saya berapa kali berkenalan dengan orang-orang yang memang memiliki keterikatan dengan narkoba. Pengguna narkoba itu seperti pakaian kotor yang ditaruh di laundry. Rehabilitasi adalah public laundry saya melihatnya. Jadi mereka hanya menaruh anaknya atau saudaranya atau siapapun kenalan mereka, ditaruh di rehabilitasi lalu ditinggal, berharap pulang dari rehabilitasi semuanya menjadi beres. Semuanya menjadi bersih. Mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin bertanya, apakah sebenarnya sistem yang paling tepat yang bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang apabila memiliki anggota keluarga ataupun kenalan yang sudah terikat dengan narkoba ini sendiri? Tahap awal memang kita rangkul dulu, terus kita masukkan ke rehabilitasi, ada asesmennya, ada konselingnya, ada rawat lanjut. Nah terus setelah selesai program itu juga ada vokasional, bimbingan untuk bimbingan kerja. Nah selain itu juga kita di Indonesia sudah ada komunitas, jadi komunitas 12 langkah. Itu sudah legal di Indonesia, jadi untuk meminimalisir dia kembali lagi. Jadi karena dengan dia datang ke pertemuan itu, dia mengurangi daya dia untuk relapse. Sudah ada itu, memang ada komunitasnya itu. Baik. Iya, dengan program 12 langkah, memang programnya rehab. Programnya rehab itu ada therapeutic community, ada 12 langkah. Terima kasih banyak Anya. Saya mungkin beri kesempatan Ibu Lili. Tadi yang Mbak Ros bilang yang support keluarga itu ya, itu saya pernah lihat teman baik saya. Teman baik saya itu dia punya adik yang juga pemakai ya. Terus setelah direhab, adiknya ini udah sembuh, udah dinyatakan sembuh, udah bersih ya. Ketemulah dia dengan teman dia yang dulu pemakai. Tapi kenapa ya Mbak Ros? Toh dia akhirnya balik pakai lagi gitu. Bisa relapse lagi, itu pemicunya biasanya apa Mbak Ros? Pemicunya lingkungan. Jadi memang lingkungan tempat tinggal. Karena ya setelah keluarga kan lingkungan dulu. Jadi teman-teman, jadi diputus aja itu teman-teman yang dulu memang teman-teman dia main, teman-teman dia berkelompok, komunitas dia yang lama diputus. Itu yang lebih baik. Atau kalau kata maaf dalam satu agama itu hijrah. Dipindahin aja, misalnya dia dari Jakarta pindah ke Bogor. Biar lingkungan baru semua ya? Iya, lingkungan baru semua, nomor handphone semua diganti. Jauhin narkoba. Narkoba itu sesat banget. Narkoba yang udah ngebunuh waktuku sama bapakku. Kalau aku boleh, kalau ada yang bilang kamu meminta apa? Saya cuma mau minta pulangkan waktu saya dengan bapak saya. Perjuangan untuk menjalankan tempat rehab ini tentulah tidak mudah, banyak tantangan. Apa yang memutuskan Mbak untuk terus memperjuangkan ini dan berjalan? Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Yang memutuskan saya untuk tetap berjalan adalah pesan dari bapak saya. Bapak saya bilang, sepintar-pintarnya kamu di dunia, tetap dermawanlah kamu terhadap bumi. Belajarlah dari bumi, karena bumi kamu injak, kamu ludahi, kamu tidak beri, tapi tetap memberi kamu makan. Mbak tentunya tidak sendirian, dibantu oleh relawan. Ya. Relawan ini dibayar Mbak? Enggak, kebetulan relawan saya juga memang tadinya recovering addict juga yang pernah saya pernah jadi klien saya. Oke. Sekarang kita undang salah seorang relawan dari Yayasan Pandawa untuk bergabung bersama dengan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan? Selamat datang. Apa kabar Mas? Baik. Dengan Mas? Indra. Indra. Mas Indra sudah berapa lama bergabung di Yayasan Pandawa? Sejak 2019. Sejak 2019. Apa saja yang diajarkan atau yang diberikan selaku relawan kepada mereka yang sempat mempergunakan narkoba? Ya. Yang pertama saya memberikan sharing kepada mereka. Ya gimana-gimana kalau untuk sharing kan
harus yang pernah juga merasakan seperti apa kita dulu, baru bisa masuk ke hatinya. Jadi saya lakukan sharing secara psikologinya agar bisa kuat dari trigger-trigger yang keinginan ingin makan. Itu namanya adiksi. Seumur hidup kita tidak akan hilang itu. Keinginan ingin pakai itu tidak akan hilang. Makanya perlunya adanya sharing itu tadi untuk mengisi hatinya, biarin tidak teringat lagi dengan Jadi barang-barang nafsu itu. saling menguatkan pada Iya, intinya. saling menguatkan. Kalau Mas sendiri bagaimana kisahnya? Kalau saya sebenarnya awalnya itu cuman sebagai doping. Karena saya dulu hobi bola. Istilahnya ya termasuk, ya dibilang atlet, bukan atlet yang besar juga ya. Tapi di situ kita sering ada ingin kuat. Jadi sedikit ada doping itu biarin kita nggak lelah. Dari awal ada 4 hal yang bikin saya berubah itu. Yang pertama, saat saya kehilangan seorang papa karena sakit kanker. Dan itu juga saya melihat efek-efek di rumah sakit Cipto itu banyak. Ada yang dari rokok, ada yang dari narkoba kan. Kelihatan semua. Wah, saya masih seperti itu. Apa saya bisa kena sakit seperti itu juga? Ternyata benar, sekarang di tubuh saya sudah banyak penyakit. Batuk ginjal. Dan bahkan saya sudah 2 kali operasi usus. Dan asam lambung saya akut. Yang paling menyedihkan itu, yang membuat saya sangat terhanyut adalah kesabaran seorang istri saya. Dari mulai awal nikah sampai mempunyai anak pertama juga saya belum berubah. Karena kalau itu saya mau konsumsi, saat itu saya masih bekerja. Karena saking sibuk harus melotot mata ini biar bisa bekerja. Jadi saya konsumsi sabu itu biarin saya bisa non-stop bekerja. Yang ketiga, ada hal juga. Saya merasakan ketakutan-ketakutan. Yang melihat kawan-kawan ditangkap. Dan akhirnya parno sendiri. Akhirnya ketemulah Ustadz di Banten. Memberikan sharing lagi ke saya. Dan sedikit mungkin ada sosok cahaya lah muncul, hidayah itu tadi. Agar saya bisa berubah, akhirnya saya disuruh pulang. Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada para dewan juri. Episode Mimpi Jadi Nyata kali ini memang sangat berbeda dengan Ya. episode sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana mereka yang mau melakukan perubahan atas kemauan mereka, atas kesadaran mereka dari masalah yang tercipta oleh mereka sendiri. Ya. Dan yang menarik saya seperti tujuan dari Mbak Ros hadir pada malam hari ini adalah ingin membuka satu bentuk usaha untuk para sebutannya apa tadi untuk mereka yang sudah sembuh? Recovering addict. Recovery ya. addict untuk membuka lapangan pekerjaan. Iya, makanya kami dari Yayasan Pandawa ingin mempunyai sebuah mimpi dan berharap itu menjadi nyata karena kita recovering addict tadi. Kalau melamar pekerjaan ataupun apapun tuh ya bentuknya, susah. Maaf ya, jangki tuh badannya ada gambar-gambar tuh. Kalau mau jadi security nggak boleh dong ada gambar. Oh, Kerja di kantor tato. nggak boleh ada tato ya, maksud saya tato. Nah terus kan ada di salah satu institusi itu masuk kuliah saja harus ada bebas bersih dari narkoba. Oke. Bekerja juga. Lah kita di darah hilangnya lama stigma itu. Iya. Baik, baik. Di rambut apalagi, rambutnya udah seumur digundul hidup. tumbuh masih bisa. Seumur hidup kita Iya. DNA rambut tetap positif. Rambut. Oh gitu. Jadi bentuk usahanya seperti apa nih? Bentuk usahanya ya kebetulan kami bermitra dengan para petani kopi dan ya pada intinya kita membimbing, memvocation mereka agar mengenal lebih kenal dengan usaha mereka dan akhirnya membuat suatu produk yang bisa
dijual, dan akhirnya membuat dan menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa untuk recovering addict tadi. Baik. Yang Pengusaha ditolak kopi. di mana-mana kita bisa membuatkan UMKM-nya seperti itu. Terima kasih untuk inspirasinya Mas Indra dan Mbak Rostina. Ya, saya akan kembali mengundang para pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata, Bang Adi dan Mbak Rostina. Oke, kita kembali ke Ferdi, silakan Ferdi. Malam hari ini kita akan melihat siapakah di antara Mbak Rostina dan juga Bang Adi yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Untuk itu segera kita akan melihat jika grafik tersebut akan berhenti di angka 1, maka mimpi salah seorang dari pejuang mimpi kita akan menjadi kenyataan. Namun jika berhenti di angka 2 berarti proses menuju ke perwujudan mimpi itu akan menjadi kenyataan atau akan mendapatkan bantuan untuk mewujudkan proses mimpinya. Sedangkan jika grafik berhenti di angka 3 maka mohon maaf mimpi tersebut belum bisa menjadi kenyataan. Baik, inilah dia saat yang kita nantikan bersama. Namun sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk keduanya karena mereka ini adalah para pejuang mimpi yang begitu luar biasa. Untuk itu segera kita akan melihat grafik tersebut. Siapakah di antara salah seorang pejuang mimpi kita yang mimpinya menjadi nyata? Maka grafik telah ditampilkan dan saat ini grafik mulai bergerak. Grafik Bang Adi telah sampai di posisi ke angka 3. Kita menuju ke Mbak Ros juga sudah berada di angka 3. Keduanya dalam posisi imbang menuju ke poin kedua atau proses perwujudan mimpi. Waktu masih ada kurang lebih 15 detik. Hampir sama posisinya. Bang Adi sudah berada di titik kedua. Proses perwujudan mimpi telah tercapai. Begitu juga dengan Mbak Ros. Keduanya hampir seimbang. Dan Mbak Ros selamat. Akhirnya mimpinya menjadi kenyataan. Dan Bang Adi proses perwujudan mimpi akan diwujudkan dengan memberikan bantuan untuk proses perwujudan mimpi Bang Adi dan juga Sanggar Senja. Ya, jadi Bang Adi tetap akan mendapatkan bantuan dari Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita dong berikan tepuk tangan sekali lagi. untuk Mbak Rostina juga Bang Adi. Mbak Ros, mungkin ada yang ingin disampaikan di kesempatan malam hari ini? Saya ucapkan buat Tuhan, terima kasih. Ini semua Bapak perjuangan saya nggak sia-sia saya sampai di sini. Terima kasih. Selamat Mbak Ros, kita berikan tepuk tangan. Bang Adi ada yang ingin juga disampaikan pada kesempatan kali ini? Manusia semuanya bisa berharap. Jadi ketika kita tenggelam atau kita berenang, jangan minta tolong siapa-siapa. Jadi hanya tetap semangat berjuang. Semangat terus Bang Adi. Dan Matt, ini adalah akhir perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya. Betul sekali. Dan semoga ini menginspirasi kita semua ya. Untuk terus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan terus mewujudkan mimpi kita, jangan pernah menyerah. Kami juga mengundang para perusahaan yang ingin berpartisipasi sama-sama kita mewujudkan impian para pejuang mimpi kita. Kami tunggu di Mimpi Jadi Nyata. Dan saya Ferdi Hasan, juga Raden Madlias mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih kepada para juri juga. Dan juga tentunya untuk semua yang hadir di studio di kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya. Acara ini dipersembahkan oleh